Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di chapter kesetimbangan kimia. Nah, di dalam reaksi kesetimbangan ada istilah yang biasa dikenal sebagai derajat disosiasi. Derajat disosiasi ini merupakan nilai yang menyatakan banyaknya bagian zat yang terurai. Nah, derajat disosiasi itu dinyatakan dengan jumlah mol zat yang terurai dibandingkan dengan jumlah mol zat mula-mulanya. Pada reaksi kesetimbangan, derajat disosiasi yang dilambangkan sebagai alfa itu memiliki nilai besar dari 0 atau kecil dari 1. Jadi kalau misalnya suatu reaksi yang punya derajat disosiasi 0 itu berarti tidak terjadi reaksi ya. Misalnya reaksi A setimbang dengan B tambah C begitu. Jika nilai alfanya 1 itu berarti seluruh zat A itu terdisosiasi menjadi produk B dan C. Tetapi apabila misalnya alfanya sama dengan 0 artinya tidak ada zat A yang terurai menjadi produk. Reaksi kesetimbangan kimia, derajat disosiasinya bernilai lebih dari 0, kecil dari 1. Nah, untuk kesetimbangan disosiasi, seperti reaksi 2SO3 setimbang 2SO2 ditambah O2, ya, tadi derajat disosiasi kita lambangkan sebagai alfa, di mana alfa adalah jumlah mol zat yang terurai bagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, apabila mula-mulanya kita lambangkan sebagai A, artinya alfa sama dengan jumlah mol zat yang terdisosiasi dibandingkan dengan A. Oke, langsung saja kita lihat contoh. Di dalam ruang 2 liter terdapat 4 mol gas CoCl2 yang terdisosiasi menurut reaksi berikut. Bila terbentuk 1 mol gas CO, tentukan derajat disosiasinya. Seperti biasa, yang kita lakukan pertama adalah menuliskan reaksinya ya. CoCl2 setimbang dengan CO ditambah Cl2. Nah, di sini diketahui mol mula-mula CoCl2 adalah sebesar 4 mol. Nah, kita buatkan tabel mula-mula bereaksi kemudian setimbang. Oke, selanjutnya di sini diketahui terbentuk 1 mol gas CO, berarti di sini ya. Terbentuk 1 mol gas CO pada saat setimbang 1 mol. Nah, artinya mol gas CO yang bereaksi juga 1 mol, kemudian kita lakukan perbandingan koefisien, maka mol Cl2 juga 1 mol, kemudian ya ini juga 1 mol, di sini juga 1 mol karena dia perbandingan koefisien. Berarti mol CoCl2 pada saat setimbang adalah 3 mol. Sehingga bisa kita tentukan alfa atau derajat disosiasinya. Alfa merupakan mol zat yang bereaksi bagi dengan mol zat mula-mula. Nah, di sini yang bereaksi adalah 1 mol, kemudian mula-mulanya adalah 4 mol. Berarti derajat disosiasinya adalah 0,25 atau 25%. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Dalam ruang 1 liter terjadi reaksi kesetimbangan berikut ini. Kemudian jika pada saat setimbang perbandingan PCl5 dan PCl3 adalah 3:2, maka hitunglah derajat disosiasi dan nilai Kc reaksi tersebut. Baik, seperti biasa kita tuliskan dulu reaksinya ya. PCl5 setimbang dengan PCl3 ditambah Cl2. Kita tuliskan tabel mula-mula bereaksi dengan setimbang. Ya, di sini diketahui pada saat setimbang perbandingan PCl5 dan PCl3 adalah 3:2. Berarti PCl5 ya itu 3, kita berikan variabel X misalnya 3X, kemudian PCl3 adalah 2X. Nah, berarti PCl3 yang bereaksi pada saat mula-mula PCl5-nya kita anggap misalnya adalah Y ya. Kemudian PCl3 mula-mula tidak ada, Cl2 juga tidak ada. Kemudian bisa kita lihat ya, jika misalnya yang terbentuk PCl3 adalah sebanyak 2X, maka di sini juga 2X. Nah, kita lakukan perbandingan koefisien, maka Cl2 juga yang bereaksi sebanyak 2X, yang ini juga 2X. Berarti Cl2 pada saat setimbang juga 2X ya. Nah, selanjutnya untuk kita menentukan alfa ya, alfa sama dengan mol bereaksi
dibandingkan dengan mol mula-mula. Artinya kita memerlukan nilai yang bereaksi. Yang bereaksinya adalah 2X, kemudian mula-mulanya adalah Y. Nah, Y ini bisa kita tentukan ya. Jadi, Y dikurang 2X itu sama dengan 3X, begitu. Sehingga nilai Y sama dengan 5X. Berarti jika kita masukkan ke sini nilainya, ya, mol yang bereaksinya adalah 2X, kemudian mol mula-mulanya adalah Y atau 5X. Maka alfanya itu 2X per 5X ya. 2 per 5 sama dengan 40% atau 0,4 ya. 40% atau 0,4. Nah, selanjutnya untuk menentukan KC-nya mudah saja. Seperti biasa, kita tuliskan ulang reaksinya PCl5 setimbang PCl3 ditambah Cl2, maka mol mula-mulanya ya, kita bisa menggunakan langsung nilai dari derajat disosiasi. Karena derajat disosiasi kita adalah 0,4 atau 40% atau 4/10, maka mol mula-mulanya adalah 10, mol bereaksinya adalah 4. Bisa kita tuliskan ya, di sini 10 ya, di sini kemudian 4, sehingga di sini kita bandingkan koefisien juga 4, sehingga mol setimbangnya adalah di sini 6, di sini 4 dan 4. Nah, Kc sama dengan konsentrasi PCl3 dikali konsentrasi Cl2 bagi konsentrasi PCl5. Kita masukkan nilainya. Jangan lupa ini adalah nilai mol ya. Kemudian kita harus bagikan dulu dengan 1 liter. Jadi di sini 4/1 ya, dikali dengan 4/1 dibagi 6/1 liter, begitu. Sehingga Kc sama dengan 16/6 atau sama dengan 8/3. Nah, seperti ini.